Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azaharuddin Yahya Syaitan Hamdan dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan materi aspek hukum dalam bisnis. Yang pertama adalah Corporate Social Responsibility. CSR dapat diartikan sebagai komitmen industri untuk mempertanggungjawabkan dampak operasi dan menjaga agar dampak tersebut tidak menyumbang manfaat kepada masyarakat dan lingkungannya. Ada 6 kecenderungan utama yang semakin menegaskan arti pentingnya CSR, yaitu ada yang pertama itu meningkatkan kesejahteraan antara kaya dan miskin. Yang kedua, posisi negara yang semakin berjarak pada rakyatnya. Yang ketiga, makin mengemukakannya arti kesinambungan tersebut. Yang keempat, makin gencarnya sorotan kritis dan resistensi dari publik. Yang kelima, bahkan yang bersifat anti perusahaan. Yang keenam, terwujudnya kehidupan yang lebih baik dan manusiawi pada era milenium baru. Program CSR, masih banyak perusahaan tidak mau menjalankan program-program CSR sebagai pengeluaran karena hal tersebut hanya sebagai pengeluaran biaya atau cost center. CSR memang tidak memberikan hasil keuangan dalam jangka pendek, namun CSR akan memberikan hasil baik langsung maupun tidak langsung pada keuangan perusahaan di masa mendatang. Manfaat program CSR bagi perusahaan. CSR akan menjadi strategi bisnis yang inherent dalam perusahaan untuk menjaga atau meningkatkan daya saing melalui reputasi dan kesetiaan merek produk atau loyalitas citra perusahaan. Kedua hal tersebut akan menjadi keunggulan kompetitif perusahaan yang sulit untuk ditiru oleh para pesaingnya. Peran pemerintah terhadap CSR. Pemerintah sebagai penyelenggara negara yang secara otomatis bertanggung jawab penuh terhadap tercapainya pelaksanaan CSR tetap dan benar. Pro kontraknya pelaksanaan CSR yang masih muncul hendaknya dapat disikapi secara arif dan bijaksana oleh pemerintah. Contoh CSR itu salah satu contoh yang ada di Indonesia yaitu program CSR yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia yang menyediakan layanan medis bagi masyarakat Papua melalui penyediaan link-link dan rumah sakit modern di Banti dan Timika. Yang kedua, wajib lapor tenaga kerja. Ketentuan umum wajib lapor ketenaga kerjaan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1981 mengatur perusahaan atau pengurus wajib lapor kepada Menteri Ketenagakerjaan untuk setiap mendirikan, menghentikan, atau menjalankan kembali, memindahkan, atau membubarkan perusahaan. Tujuan pelaporan adalah yang pertama, bahan masukan bagi pemerintah. Kedua, menerapkan kebijaksanaan di bidang ketenagakerjaan. Laporan ketenagakerjaan dibuat secara tertulis selambat-lambatnya 30 hari sejak berdirinya perusahaan. Hal-hal penting yang harus ada dalam laporan ketenagakerjaan. Yang pertama, identitas perusahaan. Kedua, hubungan ketenagakerjaan. Yang ketiga, perlindungan tenaga kerja. Yang keempat, kecepatan kerja. Laporan ketenagakerjaan ini wajib setiap tahun dibuat dan dilaporkan sehingga perkembangan ketenagakerjaan di sebuah perusahaan menjadi terpantau oleh pemerintah. Dalam hal wajib lapor perusahaan, materi yang harus terjadi di dalamnya adalah
pertama nama dan alamat perusahaan, yang kedua nama alamat pengurus perusahaan, yang ketiga nama alamat perusahaan atau bagian perusahaan, yang keempat jumlah buruh, yang kelima ada tidaknya pesawat tenaga dan ketentuan tenaga kerja. Kesehatan, keselamatan, dan lingkungan kerja. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatakan bahwa setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Kecerobohan dan kecelakaan tempat kerja. Setiap kali terjadi kecelakaan, korban kecelakaan itulah yang biasanya dipersalahkan. Komentar-komentar bernada mencomooh seperti salah sendiri kenapa lalai, atau hal ini tak akan terjadi kalau saja dia lebih berhati-hati, merupakan komentar yang sering kita dengar bila terjadi kesalahan. Pihak manajemen seringkali mengambil sikap menyalahkan korban kecelakaan karena mereka tidak mau diminta pertanggungjawaban dan karena mereka tidak mau mengeluarkan biaya untuk melakukan perbaikan yang perlu untuk mencegah kecelakaan itu terjadi lagi. Peran serikat pekerja dalam K3. Peran serikat pekerja dalam melindungi anggota keluarganya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan. Selain itu, serikat pekerja bertindak sebagai pembuat perjanjian karena bekerja bersama dalam lembaga penyelesaian perselisihan hubungan kerja, didampingi sebagai pelaksanaan serta pertanggungjawaban pemogokan. Berikut contoh daftar masalah kesehatan dan keselamatan kerja di perusahaan yang dapat dijadikan indikator minimal dalam mengukur K3 adalah yang pertama, lantai dan tangga yang licin. Kedua, mesin yang dibiarkan berjalan sendiri tanpa adanya yang mengawasi. Yang ketiga, tidak ada pintu darurat bila terjadi kebakaran atau tidak ada alat pemadam kebakaran. Yang keempat, tidak ada baju pelindung dan perlengkapan pelindung tubuh lainnya. Yang kelima, lampu yang remang-remang atau gelap. Yang keenam, kawat listrik yang berbahaya, kawat listrik tegangan tinggi yang dibiarkan terbuka atau yang kena gigi tikus. Yang ketujuh, suara bising yang tak tertahankan. Yang ke-8, pengguna bahan-bahan kimia yang berbahaya. Ke-9, ventilasi yang tidak jelas. Bagian yang ketiga ini program jaminan sosial tenaga kerja. Jaminan sosial adalah program publik yang memberikan perlindungan dasar bagi pekerja guna menjaga harkat martabatnya dalam menghadapi resiko sosial ekonomi yang terjadi akibat kecelakaan kerja, hari tua, sakit, cacat, dan meninggal dunia. Jaminan sosial merupakan program yang melakukan pembiayaan sendiri. Staff financing di dalam pembiayaan tersebut merupakan kewajiban pemerintah, pengusaha, dan pekerja atau tripartit. Prinsip dasar pelaksanaan jaminan sosial mengutamakan terwujudnya solidaritas sosial dan kebersamaan melalui gotong royong yang tinggi. Yang kedua, penyelenggaraan jaminan sosial merupakan tanggung jawab negara sehingga bukan merupakan usaha bisnis. Oleh karena itu, tidak dikenal istilah monopoli atau non-monopoli. Yang ketiga, dapat meningkatkan inskur minnet karena jaminan sosial hanya pada perlindungan dasar diharapkan dapat mendorong kebutuhan perlindungan dan on top selanjutnya yang merupakan lingkungan asuransi dan dana pensiun. Jenis-jenis program dari ketenagakerjaan. Jaminan yang pertama, jaminan kecelakaan kerja atau JKK. Yang kedua, jaminan kematian atau JK. Yang ketiga, jaminan hari tua atau JHT. Yang keempat, jaminan pemeliharaan kesehatan. Manfaat program dari JKK. Di sini ada contoh manfaat program dari JKK. Yang pertama, sementara tidak mampu bekerja STMB. Yang kedua, biaya transport
yang ketiga biaya perawatan, yang keempat santunan cacat, yang kelima santunan kematian, yang keenam biaya pemakaman, yang ketujuh satuan berkala untuk yang meninggal dan cacat total, yang keempat itu Roadhes atau Orthes. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang jelas atau tidak berkenan di hati. Terima kasih.